Nike yang merek sepatu luar negeri itu. Oke, aparel. Tulisannya NIKE. NIKE. Bacanya tapi Nike. Nah, ada yang orang Indonesia yang pakai dengan NAIKI. Oh iya, itu ada tukang nasi goreng. Iya, Nasi iya, goreng iya, iya, iya. Nike. Merger Gojek, Tokopedia. Begitu merger, ini masalah gini kan masa aja nggak dipikirin namanya Goto. Tahu-tahu dia mau daftarin belum keluar udah ada gugatan. Kayak gini gimana? Facebook juga Meta ya, Meta juga kasusnya sama ya. Banyak. Dia sudah make lama bertahun-tahun, tapi ternyata ada pihak lain yang sudah mendaftarkan sehingga dia dapat somasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bim Prastio dari smartlegal.id. Hari ini ya bersama Smart Legal nih kami mau kasih paham ya. Apa sih masalah yang sering bikin pusing, bikin masalah gara-gara merek. Nah, hari ini ada narasumber kita Asharyanto atau yang biasa dipanggil Bang Hari, nih CEO-nya Smart Legal. Apa kabarnya Bang Hari? Alhamdulillah baik Mas Bimo. Waduh, ya ini podcast perdana Bang Hari ya, jangan digangguin, jangan digodain, pokoknya tenang-tenang aja. Ya, Bang Hari, nih yang paling sering nih kalau orang-orang nih bisnis lagi tumbuh, lagi growth, lagi enak-enaknya, bukan lagi asik ngomset, tapi udah ngerasain profit, udah jalan-jalan ke luar negeri ya, udah flexing-flexing dikit dengan BYD-nya yang terbaru gitu ya. Dapat surat cinta gitu ya. Sakitnya tuh di mana? Di dompet. Nah, tapi yang paling penting nih kira-kira nih hari ini kita mau bahas apa aja sih yang bikin pusing masalah merek. Ya, yang pertama ini ternyata banyak ya teman-teman pengusaha kita ini yang nggak daftarin merek karena udah terlalu pede, confidence, yakin aman, gue ntar juga pokoknya baru daftarin gitu ya. Bisa apa sih yang sering dihadapi atau ceritanya, ada nggak case-case yang kayak gini tuh kayak gimana biasanya? Iya Mas Bimo, sebenarnya kalau dalam permasalahan setiap hari itu ada banyak klien yang datang dengan permasalahan soal merek di mana mereka sudah daftarin tapi masih ada pihak lain yang daftarin di kelas-kelas lainnya. Ada juga yang datang dia sudah make lama bertahun-tahun tapi ternyata ada pihak lain yang sudah mendaftarkan sehingga dia dapat somasi. Nah, hal-hal itu yang sebenarnya yang sering kita alamin, dapat dari klien curhatannya dan harus kita selesaikan. Karena kebanyakan dari mereka itu yang nggak paham bahwa prinsip pendaftaran merek di Indonesia itu ada namanya prinsip first to file, dimana siapa cepat dia dapat. Jadi orang-orang yang punya merek tuh harus secara dini segera daftarin mereknya. Asik. Gitu. Ya, jadi jangan kepedean karena apa? Bukan first to use tapi first to file. Bukan siapa yang lebih duluan make tapi siapa yang duluan daftarin. Yes. Asik. Benar banget. Nggak boleh kepedean nih di sini nih. Ada nggak contoh-contoh yang biasa di handle nih? Banyak banget, apalagi dari teman-teman pengusaha tuh yang misalnya mereka itu nggak tahu yang namanya kalau merek itu punya koridor-koridor dalam mendaftarkan. Harus ada yang pertama itu unsur pembeda. Dari secara visual, dari konseptualnya, bahkan dari bunyi ucapan. Makanya sering kita bilang kalau punya merek dicek dulu tuh cara ngucapnya seperti apa. Oh, cara ngucap nih ya. Cara ngucap. Oke, pronunciation. Nah, kayak apa misalnya nih case-nya nih? Nah, yang banyak itu kita paling mudah adalah misalnya kayak Nike yang merek sepatu luar negeri itu. Oke, aparel. Tulisannya NIKE. NIKE. Bacanya tapi Nike. Nah, ada yang orang Indonesia yang pakai dengan NAIKI. Oh iya, itu ada tukang nasi goreng. Iya, Nasi iya, goreng iya, iya, iya. Nike Iya, gitu iya, ya. iya. Nah, itu nggak bisa ya, itu contohnya ya. Yes. Kalau case-nya Goto gimana? Ini termasuk bentuk kepedean apa gimana? Karena kan bisa jadi awalnya merger Gojek, Tokopedia. Begitu merger, ini masalah gini kan masa aja nggak dipikirin namanya Goto. Tahu-tahu
dia mau daftarin belum keluar udah ada gugatan. Kayak gini gimana? Facebook juga Meta ya, Meta juga kasusnya sama ya. Banyak. Meta itu lebih di luar negeri, tapi kalau kasus Indonesia memang yang paling menarik itu yang Goto. Karena sebenarnya Goto itu yang pertama kali mendaftarkan itu adalah Goto yang merupakan di alat perkakas. Bahkan yang mengajukan gugatan itu dia pihak yang keberapa kali. Oh, jadi Goto-Goto yang Goto yang lain. Kalau nggak salah Goto Finansial ya? Iya, Goto Finansial. Goto Finansial. Kelasnya sama yang didaftarin. Nah, ini yang banyak orang nggak tahu. Kalau pendaftaran merek itu ada yang namanya pendaftaran di kelas-kelas merek. Kelas merek itu terbagi 45, Mas Bimo. Oh, banyak ya. Jadi 45 ini ada terbagi dua. Ada yang 1 sampai 35 itu adalah kelas barang. 1 sampai 34 kelas barang, 35 sampai 45 itu adalah kelas jasa. Kelas jasa. Nah, perbedaan-perbedaan yang ada itu dari kelas-kelas itu. Jadi kalau misalnya kita daftarin di satu kelas, bukan berarti kita terdaftar di 45 kelas. Jadi potensi merek itu dapat didaftarkan kompetitor, adanya yang menyamakan, itu jadinya terjadi karena mereka tidak mendaftarkan di 45 kelas lain. I see. Jadi ada mungkin aja orang dompleng merek walaupun di kelas yang beda. Yes. Oke. Yang paling gampang nih jet of mind. Oke. Nih di segmen 1 kita udah mulai tercerahkan ya. Tadi mulai dari first to file dan lain-lain. Di segmen selanjutnya tadi udah ngomongin kelas, jangan salah masuk kelas karena kalau salah masuk kelas kita malah keteteran, nggak tahu kelasnya siapa. Oke? Nanti kita lanjut lagi. Kenapa sih Goto itu sampai dengan sapu, perkakas itu juga didaftarin? Minimarket saingannya toko Madura tuh, Indomaret, Alfamart. Itu kan mereka juga punya produk-produk sendiri, ada yang tisu, air mineral, kacang, snack ya dan lain-lain. Kayak gitu daftarin mereknya juga di kelas-kelas sesuai produknya tadi.